Yo Sabju. Panglima, gimana kabarnya Panglima? Sehat Ju. Lu sih yang harus gue tanya kabar tuh. Kalau kabar saya sehat, sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja ya Ju. Ya. Ada apa Ju? Lu tumben lu. Jadi seperti ini Panglima. Ini Kita nggak ngobrol di dalam nih dalam. boleh. Ntar saya kunci dulu. Panglima sendirian aja ini. Di karnaval sendirian aja tadi. Enggak ada anak-anak di sana juga. Ju. Oh, Kenapa Ju? Ada apa Ju? jadi seperti ini Panglima. Kita tahu lah, Panglima punya something yang ada di tangan si Vito dan saya pun juga. Oke. Dan kita berdua juga tahu di Five Star yang tahu di belakang saya ada siapa juga. Sepertinya nggak cuma Panglima. Hmm, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau di ini gue doang Ju. Saya rasa mereka juga tahu beberapa. Jadi seperti ini Harusnya enggak. Panglima. Jadi seperti ini Panglima. Saya sedang merasa gimana ya bilangnya? Sedang merasa di ujung tanduk. Di ujung tanduk. Yang lu udah di tangan si bos. Udah kan emang Ju? Tapi ini si bos pun juga sepertinya sedang mau mendorong saya ke dalam jurang. Gimana tuh kata-kata lu tuh Ju? Bukannya bos emang selalu begitu Ju? Sebenarnya ini rahasia yang ada di bos tentang saya. Dan jikalau saya berkhianat ke bos, akan diberitahu ke Panglima. Dan itu mungkin adalah akhir dari saya di Five Star. Akan diberitahu oleh si bos ke gua. Betul, jikalau saya berkhianat ke bos atau saya gagal menjalankan misinya dari bos. Apa yang lo tutupin lagi Ju? Emang Ju? Yang nggak mungkin bisa gua maafkan. Sebelum saya ditarik Bang Sapri ke Five Star, saya sudah berada dalam satu phase tertentu, yaitu nakama. Hmm? Nakama. Ini saya yang memberitahu sendiri ke Panglima. Agak Tunggu. Maksud lu berada di Five Star dan lu berada di Nakama. betul. Ini saya memberitahu sendiri ke Panglima. Kenapa? Karena saya tidak mau tiba-tiba bos yang memberitahu dan tiba-tiba hidup saya berakhir. Oleh sebab itu saya ingin yang memberitahu duluan ke Panglima sendiri, bukan ke oji-oji yang lain. Dan pada akhirnya mau tidak mau dari saya sendiri sepertinya ketika saya menginjakkan kaki di Five Star, saya sudah ada pemikiran pada suatu hari saya akan menanggalkan jaket Five Star. Karena apa yang sudah saya lakukan selama ini. Oke, satu pertanyaan gua Ju. Kalau lu cerita lu awalnya emang udah di Nakama. Terus tujuan lu untuk menyelinap Five Star ini buat apa? Terus kedua, apakah petinggi-petinggi Nakama mengetahui kondisi ini?
Beberapa petinggi nakama tahu, hanya Five Star yang tidak tahu. Dan kenapa tujuannya masuk ke Five Star? Panglima tahu sendiri apa yang biasanya saya lakukan di jalanan? Atau tidak tahu? Jujur, abu-abu. Abu-abu. Saya akan katakan ke Panglima, saya ditugaskan oleh Bos Vito menjadi mata dan telinga. Jadi jikalau Panglima bertanya, itu tujuan saya, mata dan telinga. Namun pada akhirnya saya merasa harus ada satu tempat untuk saya kembali lagi dengan orang-orang yang mungkin sebelum ada Panglima sudah berjuang bersama saya. Untuk merasa sedikit nyaman di hati Panglima. Kenapa harus Five Star Ju yang lu masukin Ju dan disuruh si bos? Kenapa nggak kelompok lain? Sebenarnya bukan disuruh di si bos. Namun memang ada kesempatannya ke Five Star. Dulu Bang Sapri sempat menawari saya menjadi OG kalau Panglima ingat ketika masuk awal-awal, cuman saya tolak. Karena emang tujuan saya, mohon maaf Panglima, hanya untuk mencari informasi. Kayak gue ingat saat itu. Ini mungkin Panglima tidak perlu langsung menjawab saat ini juga. Ini juga saya ingin keluar secara diam-diam. Sebenarnya dari Five Star. Jadi OG-OG yang lain tidak tahu yang lain. Cuman jika Panglima berpikir yang lain, mungkin nanti malam Panglima bisa memberikan jawaban ke saya. Di tempat ini juga Panglima datang sendiri atau datang dengan satu Five Star. Oke, kenapa gue harus pertahanin lu keluar dari Five Star secara diam-diam? Saya tidak akan memberikan alasan apapun. Itu ada di pilihannya Panglima. Cuman jikalau Panglima ingin keluar dengan saya berdua saja, fine. Tapi kalau Panglima ingin memberitahu anggota yang lain datang bersama-sama, saya serahkan ke Panglima. Karena di Five Star pun, kalau Panglima tahu saya jarang ada di HUT. Jarang melakukan activity bareng yang bersama yang mungkin sampai terlalu dalam. Hanya sesekali saja. Gue mau nanya Ju. Kenapa? Kan lu bilang nakama tahu nih perihal lu juga menginjakan kaki di Five Star kan? Betul. Kenapa mereka diam aja? Apa mereka ada nyuruh lu juga berbuat sesuatu dan mencari sesuatu di sini? Saya di nakama mungkin mempunyai role yang spesial, Panglima. Hanya beberapa anggota nakama yang mempunyai special role. Dan salah satunya saya. Dengan apa yang sudah saya lakukan, pernah lakukan bersama mereka, mereka tahu kapabilitas saya. Oleh sebab itu mereka tidak mempermasalahkan hal itu, asal juga membantu mereka dan tidak mengkhianati mereka. Plus, mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan saya pada awal-awal di sini. Oleh sebab itu, ketika saya sudah benar-benar di ujung tanduk, sepertinya saya harus memperkecil lingkup sekitar saya. Enggak, gue gak nangkep nih ujung tanduk lo nih.
Gue rasa ini bukan sesuatu hal yang di ujung tanduk sih. Toh kalau lu bilang daripada Bos Vito yang nyampein ke gue sendiri, akhirnya gue ngejar lu. Sedangkan kan lu tahu obrolan kita, lu gue pergunakan untuk apa? Makanya saya bilang ke Panglima, mau Panglima tidak ngejar saya pun it's okay. Kita tahu apa yang kita lakukan di jalanan. Si Vito, Bos Vito sendiri bilang ke saya bermain dengan api. Di samping api. Menurut saya ini di ujung tanduk karena sekarang sudah nggak cuman Bos Vito saja yang sepertinya sudah mulai mengetahuinya. Jadi mata dan telinga orang-orang di luar sana sudah mulai tahu kaki siapa yang saya injak, kaki siapa dan di mana saya berdiri. Jadi sebelum itu terlalu dalam menuju ke telinga Panglima, saya yang terlebih dahulu memberitahu ke Panglima. Tapi jujur, saya sangat respect dengan Panglima. Saya jujur respect dengan para OG, member-member 5 star. Oleh sebab itu saya tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi setelah saya berbicara dengan Panglima ini. Mendengar ucapan lu sih Ju, gue tuh cuma pengen tahu tujuan petinggi Nakama nempatin lo di 5 star dan memberikan lo izin tuh buat apa? Terus posisi lo di Nakama tuh apa? Kenapa lo bisa sampai sebebas itu buat menginjakan dua kaki, dua keluarga? Seperti yang saya bilang Panglima, di Nakama hanya beberapa orang yang mempunyai special role, dan itu salah satunya saya. Selama saya memberikan bantuan juga ke mereka, dan tidak mengkhianati mereka, mereka fine. Karena mereka tahu kapabilitas saya, Panglima. Sebenarnya tidak ada spesifik untuk ke 5 star, tidak. Cuman, pintu terbuka dimulai dari 5 star. Ya pasti kan mereka kan tahu kan lo di 5 star juga kan. Gak mungkin lah mereka gak tahu kan. Betul, betul, betul. Bener dong. Betul. Namun sampai sekarang 5 star dan Nakama tidak ada yang terlalu konflik gimana-gimana kan? Betul. Oleh sebab itu, mereka fine-fine saja. Mungkin jikalau 5 star... Lo pasti dapat misi sesuatu gak sih? Tidak. Saya hanya cuma menjadi mata dan telinga si bos dan membantu Nakama saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Apa yang lo bantu buat Nakama? Perihal informasi. Banyak. Informasi apa tentang 5 star mungkin yang udah lo jual ke Nakama Ju? Sebenarnya bukan spesifik lagi ke 5 star, Panglima. Jadi tidak ada informasi dari 5 star yang aku jual. Hanya informasi yang bisa membantu mereka dari kelompok yang tidak didengar menjadi kelompok yang terdengar, naik ke unofficial, lalu nanti official, lalu ke crime syndicate. Jadi sekali lagi tidak ada spesifik. Aku menjual informasi tentang 5 star, Panglima. Ya, yang jelas obrolan kita di belakang HUT KO kita kan udah lo dengar Ju. Jadi poinnya gue gak mau denger informasi yang gue kasih kalau di belakang HUT KO itu dipergunakan secara tidak bijak oleh Nakama sih. Mungkin kalau sampai gue dengar itu someday gue pasti bakal ngajar lu sih Ju.
Ngejar lu dan nakama tentunya Ju. Cuman Mung- itu doang sih. Lebihnya kalau emang lu udah saatnya buat balik ke nakama, ya itu keputusan lu lah. Karena kan gue juga tahu kan kondisi lu. Kalau emang lu udah nggak bisa jadi kartu joker kita di sini, ya itu keputusan lu lah. Gue nggak pernah takut kehilangan anggota gue sih. Jadi Panglima langsung mau menjawab saat ini juga. Ya poinnya itu Ju. Gue nggak mau dengar ada informasi tentang obrolan kita berdua di belakang Hut Keyo dipergunakan dengan tidak bijak oleh nakama. Kalau mungkin sampai gue dengar informasi itu bocor dan dipergunakan dengan tidak bijak oleh nakama, berarti lu dan nakama bakal kita kejar. I see, I see. Jikalau emang itu jawaban dari Panglima, maka saat ini juga saya akan lepas vest saya dan memberikannya ke Panglima. Lu boleh taruh Ju itu. Aman ntar gue ngomong sama anak-anak atau gue nggak perlu ngomong juga lah. Boleh satu hal nggak, Panglima? Apa Ju? Saya sangat merespek dengan apapun dengan Five Star yang sudah lakukan. Bolehkah aku minta cendera mata? Cendera mata apa yang lu butuh Ju? Sebagai kenang-kenangan, saya menginginkan senjata yang Panglima gunakan ketika mempertahankan koordinat 2007. Jika dibolehkan, Panglima. Senjata yang gue gunakan untuk mempertahankan koordinat 2007. Betul. Karena sampai saat ini juga saya merespek dan sangat-sangat amazed dengan apapun yang terjadi ketika saat itu. Ya mau bagaimanapun lu juga pernah jadi part of Five Star kan Ju. Walau informasi apapun yang lu kasih ke kita juga nggak terlalu banyak mungkin sampai saat ini. Cuman gue sebagai ketua di sini respect lah tentang keputusan lo yang lo ambil. Dikasih undaran ke kita. Di bawah Ju. Yes, yes. BR juara dunia. Yeah. Terima kasih Panglima. Cuma camkan sekali lagi Ju ya. Informasi obrolan kita berdua jangan sampai dipergunakan dengan tidak baik. Got it. Dipahami. Dan jikalau Panglima pada saat nanti kita masih mempunyai hubungan yang baik, saya akan membantu Five Star dari belakang layar jika diperlukan. Sebagai rasa terima kasih saya. Ya wes Ju. Satu hal lagi, sebagai tanda perpisahan, adakah dari Panglima menginginkan informasi di luar sana? Siapa tahu saya bisa membantu. Tentang bundanya Panglima, tentang auntinya, tentang apapun itu sebagai rasa terima kasih saya juga. Gue cuma pengen tahu satu Ju. Informasi perihal siapa, bukan siapa, bisnis apa selain UFC yang dikuasain oleh keluarga Mishima Ju. Udah itu doang Ju. Karena di mata gue ini semua gak masuk akal Ju. Mereka bisa
Ya mereka bisa berlaku banyak, dikejar oleh kelompok-kelompok besar. Bahkan gue dengar mereka sampai diteror dan lain-lain. Menurut gue nggak masuk akal ketika keluarga as a civilian mereka bisa sampai dapat perlakuan seperti ini sih. Sebenarnya kalau bisnis mereka so far yang saya tahu itu hanya UFC. Namun memang mereka orang kaya. Tapi beberapa kali High Table mengadakan pertemuan dengan mereka. Mungkin jawaban yang dicari oleh Panglima hanya bisa dijawab oleh High Table. Berarti sampai lu pun nggak tahu ini. Tidak. Bener-bener gak masuk akal nih. Soalnya keluarga ini nih. Sekali lagi terima kasih Panglima ya. Saya akan simpan baik-baik senjata yang Panglima berikan kepada saya. Ada satu yang gue titipin terakhir. Dahulu kala bunda gue pernah ditembak oleh sniper di bagian dada dan kakinya. Mungkin someday kalau lo emang pengen balas budi gue, gue pengen tahu siapa yang nembak bunda gue itu pakai sniper. Ini nggak buru-buru jadi lo kalau lo tahu aja mungkin informasi itu Siap Panglima. Oke wis kita harus pergi nih kayaknya. Cukup kayaknya Terima kasih sekali lagi Panglima. Kita ketemu lagi di jalan nanti. Gue tunggu